Nah, sobat kicauannya ini kita coba racun cicak ya, kita beli di Shopee ya, harga sekitar 40.000 dapat 2 botol seperti ini, dan ini ternyata ampuh untuk membasmi cicak. Selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada. Kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya memang sudah ada yang bertanya, bagaimana cara kita membasmi cicak di kandang ternak. Nah, itu pertanyaan dari teman kita, belum sempat kita jawab. Nah, di video kali ini akan terjawab sobat kicau mania, karena kita sudah menguji coba, sudah kita praktekkan, dan ini ternyata ampuh ya. Racun cicak ini kita rekomendasikan. Nah, selain itu juga di video ini, melalui video ini kita akan menjawab ya, banyak sekali komentar netizen yang menanyakan kenapa telur hilang atau cindilan hilang, tidak kelihatan tanda-tanda dibantai. Mungkin itu dimakan cicak atau tokek bang. Nah, itu pendapat mereka. Jadi sebenarnya sobat kicau mania, kalau kalian ingin mengetahui itu, boleh kalian pasang CCTV. Nah, kalau untuk telur hilang kita belum ada kejadian ya, itu dimakan tokek atau dimakan cicak. Nah, itu belum pernah kejadian untuk di kandang ternak. Tapi kalau cindilan yang baru menetas, bisa saja sobat kicau mania, di saat indukan murai batu mengeram ada cicak atau tokek yang masuk ya. Tetapi di sini juga akan kita jelaskan ya, biasanya kalau indukan murai batu itu untuk di malam hari memang sangat sensitif sekali mendengar suara keributan di sekitar kandang. Kita sering yang mengecek di malam hari, kita senter, kita cek, itu kelihatan ya bunyi cicak ya, saling kejar mengejar ya, saling kejar-kejaran. Nah, itu cukup mengganggu sobat kicau mania, dan posisinya itu di bawah, di dekat glodok. Nah, di bawah glodok itu, kemudian di samping glodok ya, mereka di sana. Nah, seharian mungkin mereka menunggu atau mencari makan. Sasaran utamanya adalah jangkrik. Kemudian kalau untuk cindilan bisa saja diserang, tetapi tokek itu tidak bisa untuk menelan cindilan yang sebesar ini. Nah, terkecuali tokeknya besar dan cindilan baru menetas, bisa saja itu dibawa kabur ya oleh tokek, lalu dimakannya di suatu tempat, tapi tidak dimakan di dalam glodok. Nah, bisa saja sobat kicau mania, atau melihat ada gangguan hewan seperti itu, induk betina membuang cindilan. Jadi kalau untuk di kandang ternak kami, tokeknya juga besar-besar di sini sobat kicau mania. Juga ada tokek ya di dekat sumur, kemudian untuk di lantai itu juga banyak sekali sarang tokek ya. Jadi lantainya itu ada sedikit lubang, lubang itu mengarah ke sumur. Nah, di sanalah sarangnya. Nah, sejak saat itu kita berpikir coba kita pakai raca atau racun cicak herbal, kita beli di Shopee ya. Nah, ini kita cek ya, ternyata cara pakainya cukup sederhana dan langsung saja kita praktekkan ya. Bisa langsung kalian coba di kandang ternak. Jadi setelah ini kalian nggak usah khawatir lagi ya. Jadi seolah-olah kita itu menuduh apakah pelakunya cicak, kehilangan telur atau kehilangan cindilan. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel kami, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, mungkin di antara kalian banyak sekali yang penasaran ya, bagaimana hasilnya dari raca herbal ini. Nah, mungkin juga di luar sana banyak sekali produk racun cicak yang bisa kita pakai. Tetapi untuk kami, kita coba dulu yang produk satu ini sobat kicau mania, apakah berhasil ya. Dan bagaimana hasilnya selengkapnya di dalam video ini akan kita tampilkan sampai tuntas nanti. Kita tunggu beberapa hari. Nah, ini di dalam paket, di dalam box itu ya, kita diberikan isolasi. Isolasi ini berfungsi untuk menempel di dinding sobat kicau mania. Kemudian kita berikan di isolasi itu nanti racun cicaknya. Nah, kita oleskan tebal, jangan tipis, supaya cicaknya bisa memakan. Kemudian di sini juga kita diberikan satu stik kayu ya, tujuannya agar tangan kita tidak terkontaminasi, kemudian tidak kemana-mana nanti belepotan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita cocolkan saja, lalu kita ambil, kita oleskan ke isolasi kertas ini. Selanjutnya tinggal kita tempel di kandang ternak kita, baik di dinding maupun di triplek ya, atau di tempat yang biasa kita melihat banyak cicak, terutama juga di sekitar glodok. Banyak sekali ya cicak di sekitar glodok. Nah, biasanya mereka menunggu mangsa karena di sana ada sisa-sisa makanan bekas tempat cindilan itu. Nah, di tempat sarang itu, di lubang sarang biasanya ada bekas kroto atau bekas jangkrik atau bekas kupasan telur yang diambil induk murai batu lalu dibawa ke sarang. Karena kita sering intip glodok, itulah biasanya yang kita lihat. Di sana ada seperti bekas seperti cangkang telur, kemudian ada juga bekas jangkrik, kemudian bekas kroto. Nah, itu mengundang cicak untuk masuk ke dalam sarang.
Nah, itu berbahaya sekali, apalagi cindilan baru menetas. Usia 1 hari masih merah, masih kecil seperti itu, bisa saja dilahap oleh cicak atau toke. Ya, mungkin dia tidak melahap di dalam glodok, tetapi dia bisa mengambilnya dan membawa cindilan itu, ya, atau dibuangnya ke lantai, sehingga kita melihatnya terkesan seperti dibuang indukan. Nah itu ya, jadi seolah-olah kita menuduh indukan murai batu kita membuang cindilan, padahal bisa saja itu diambil cicak atau dimakan oleh toke. Nah, selanjutnya akan kita tempel racun cicak ini di dinding triplek ya, di dekat pintu, kemudian di dekat kayu ya. Nah, hanya bagian luar saja maksudnya seperti itu sobat kicau mania. Kemudian di dekat glodok, di atas glodok, di dekat enselnya itu, nah biasanya ada sering lewat cicak ya besar-besar. Nah, itulah yang membuat indukan murai batu tidak nyaman ketika membuat sarang. Bahkan sarangnya 2 seperti ini, telurnya nggak ada. Nah, itu sering kejadian. Jadi pemula banyak bingung di sini. Sampai-sampai banyak menuliskan keluhan mereka di grup peternak murai batu Indonesia. Sering kita melihat seperti itu. Kejadian-kejadian seperti ini memang harus kita curigai ya. Karena untuk di malam hari, biasanya kalau kandang ternak kita jauh dari tempat rumah atau di belakang rumah, tentu saja banyak hewan pengganggu seperti cicak atau toke. Nah, ini kita tempelkan juga di atas ensel glodok ya. Kemudian di bawahnya ini tempat cicaknya sering lewat, tetapi kita nggak bisa masuk dari dalam karena posisinya indukan murai batu ini mau bertelur lagi, jadi takut terganggu. Jadi kita letakkan saja di dekat ensel ya. Nah, jadi untuk pemula ya yang baru saja ternak burung murai batu, memang seperti inilah harus kita cek ke glodok, harus rajin kita cek ke kandang apakah aman situasi di dalam kandang. Setelah itu kita baru berpikir ya, ada yang kurang atau ada yang ganjil, nah kita ambil tindakan. Seperti halnya buang-buang telur, kenapa? Kalian bisa cari tahu, mungkin terganggu ya, seperti hewan pengganggu seperti cicak dan toke ini sering sekali mengganggu di malam hari di sekitar glodok. Nah, terkadang itu juga yang membuat indukan murai batu malas mengeram di malam hari. Karena banyak sekali gangguan di sekitar glodok, terutama cicak atau toke itu banyak sekali gangguan ya pada saat mengeram. Makanya kita harus meracuni cicak atau toke supaya tidak mengganggu di sekitar glodok. Karena pada saat mengeram memang butuh kenyamanan. Indukan murai batu lebih senang yang tempatnya sunyi dan tenang. Apalagi kalau indukan murai batu kalian tipenya sensitif ya, tidak suka diganggu atau dilihat oleh manusia. Nah, apabila dia mendengar bunyi-bunyi di sekitar glodok, apalagi di malam hari, tentu saja dia bisa keluar dari glodok dan tidak jadi mengerami telurnya sendiri. Nah, inilah hasilnya yang kita tunggu-tunggu sobat kicau mania, ketika di pagi hari kita melihat ya ada 2 ekor cicak yang jatuh ke lantai. Nah, ini tandanya berhasil racun cicak ini. Dan selanjutnya kita pakai racun cicak ini pada saat indukan murai batu baru ingin bertelur atau pada saat ingin mengeram. Nah, ini sudah kita persiapkan. Apalagi kita yang punya riwayat bagus ya, untuk indukan murai batu belum pernah kejadian buang-buang telur, buang-buang cindilan. Jadi patut kita curigai juga hewan pengganggu di malam hari seperti cicak dan toke. Mungkin itu penyebabnya dia tidak mau mengeram, tidak mau bertelur ya, pindah-pindah sarang, pindah-pindah glodok, bahkan membuang cindilan. Atau kita melihat cindilan sudah jatuh di pasir ya, sudah jatuh di lantai. Mungkin kita berpikir indukan murai batu yang membuangnya, padahal bisa saja itu diambil cicak atau toke. Nah, makanya untuk di peternakan kami, glodok itu kita letakkan di depan, tujuannya biar kita terbiasa ya mengintip glodok ya. Jadi tidak ada yang namanya itu takut atau stres. Itu memang keputusan kita sendiri ya, diri kita sendiri yang meyakini, karena ini menurut kita penting. Apalagi kita di YouTube, kita meneliti, ada hal-hal terjadi apa-apa di glodok, kita pasti tahu ya seperti apa kejadian-kejadian di dalam glodok. Dan dari dulu glodok kita memang seperti ini, selalu kita letakkan di depan ya, bahkan sering kita intip glodok. Kalian bisa cek di video-video kami yang lama di channel 1, itu lebih banyak sekali kita intip glodok ya. Memang sudah menjadi kebiasaan kami sejak dulu sampai dengan sekarang ini. Nah, oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui ya di dalam dunia ternak murai batu. Nah, salah satunya seperti ini, penyebab hilangnya telur atau tidak jadi mengeram, atau cindilan jatuh ke pasir, ke lantai, atau cindilan dibuang-buang. Nah, itu kita tidak tahu. Jadi jangan sampai kita berpikir dan mengambil tindakan yang salah. Nah, sebelum kita mengambil tindakan, ada baiknya kita teliti dulu dan kita lakukan usaha semaksimal mungkin seperti yang kami lakukan ini. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.